Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan MPLS. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nurisma, bisa dipanggil dengan Kak Nurisma. Adapun judul materi yang akan dibawakan kepada Ibu Suwartini yang berjudul Program dan Cara Belajar. Bisa dilihat di situ. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri saya, yaitu Ibu Suwartini atau dikenal dengan Ibu Tini. Beliau lahir di Abotua pada tanggal 11 Maret 1893. Beliau lahir di Abotua pada tanggal 11 Maret 1983. Beliau menempuh pendidikan terakhir di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Beliau sebagai Wakasek Kurikulum SMA 1 Dampang Utara dan juga mengajar pelajaran ekonomi. Sekarang beliau berdomisili di Desa Abotua. Sebelumnya, setelah nanti Ibu Suwartini memaparkan materinya, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk 3 orang penanya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Suwartini memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berdiri ya, Nak? Enak kalau berdiri. Habis kalau berdiri. Biar nyampe. Tapi mungkin saya mau minta tolong dulu sama panitia. Kalau ke kiri, jangan-jangan orang yang di depan tidak lihat itu, karena terhalang. Jadi minta tolong panitia, ini disingkirkan dulu, Nak. Nice. Syukur alhamdulillah. Lagi-lagi tidak bosan yang kita sampaikan, kita ucapkan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bernilai ibadah dan punya makna. Kita dapat amalan. Ya, saya lanjut saja karena kayaknya kalian ini bagi Bekasi yang sudah lama dulu. Cuma sebelumnya saya mau minta tolong. Oke, tadi disampaikan oleh pemateri, nama saya lengkapnya itu Suwartini Haris SPD. Saya orang asli Abotua, ya. Saya orang asli Abotua. SD saya di sini, di SD 2. Ya, barangkali ada yang tamat SD 2 di sini. Saya di SD 2 Abotua. SMP-nya SMP 1 di sini. SMP 1 Abotua. SMA, kebetulan SMA waktu saya kasihan, belum ada SMA. Satu-satunya sekolah terdekat itu hanya SMA Dampang Selatan. Itu pun kalau kita mau pergi sekolah, itu waktu yang kita butuhkan untuk ke Dampang Selatan itu 2 jam. Waktu zamannya saya. Karena jalan belum seperti ini, masih ada sungai yang kita lewati, jalannya minta ampun. Pokoknya jalannya kalau hujan becek, kalau lagi musim kemarau minta ampun berdebunya. Nah, syukur alhamdulillah setelah saya
Saya SMA ya, bukan SMA, saya bukan SMA. Kebetulan saya SMK. Saya SMK Negeri 2 Majene. Setelah dari sana, saya lanjut kuliahnya di Universitas Negeri Makassar, UNM. Alhamdulillah, saya selesai 2006. Setelah 2006 itu, kebetulan sekolah ini baru buka, jadi saya termasuk orang tertua kedua di sini. Ya, tertua kedua. Karena yang datang pertama itu Pak Sapri yang di SKK. Baru saya kan waktu itu saya masih honor. Jadi saya masuk sini 2006 sampai sekarang. Sudah lama sekali. Sudah tua di Bogor tua, tapi biarlah. Nah, kita harus begitu memang. Ya. Kemudian yang diamanatkan oleh panitia, katanya Ibu ada satu materi yang Ibu minta tolong bawakan. Judul materinya tentang program dan cara belajar. Maksudnya begini nak, program dan cara belajar ini karena biasanya kita belajar atau melakukan sesuatu itu kita tidak tahu itu apa sebenarnya kita lakukan. Ya? Sebenarnya dalam hidup jangan melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu apa tujuannya. Jadi lakukan sesuatu itu sesuai dengan tujuanmu. Ya, orang pakai baju saja itu ada tujuannya kan? Nah, makan saja kan ada tujuannya. Begitu juga dengan sekolah. Tidak usah capek-capek sekolah kalau tidak ada tujuan sekolah. Buang-buang waktu. Tidak usah mau makan. Tidak usah makan kalau tidak ada tujuannya untuk makan. Ya, harus tahu dulu apa tujuan. Kalau sudah jelas apa tujuannya kita, baru kita lakukan bagaimana cara tujuan kita itu bisa tercapai. Bagaimana caranya biar tercapai? Kita bikin trik-triknya supaya tujuan itu nyampe. Triknya harus bagaimana? Nah, trik yang kita lakukan harus sesuai dengan kita lihat keadaan kita. Kita lihat dari kesenangan kita supaya sesuatu itu tidak menjadi beban untuk kita. Bisa dipahami? Sama kalau orang belajar ini, mau belajar matematika, belum belajar sudah pusing memang nih. Sudah dia lihat dalam otaknya sudah ada tangan. Belajar matematika itu susah. Banyaknya angka mau dihitung-hitung. Oh, apalagi kalau sampai di ekonomi. Ya, saya pakai bahasa saya ya. Dan kalau sampai di ekonomi itu susah. Itu uangnya orang. Padahal uangnya kita tidak pernah juga dilihat uangnya. Kayak tidak ada gunanya. Tapi kalau kita tahu apa tujuannya, kita akan berusaha. Oh, ternyata kita dididik untuk begini, untuk tahu manage, yang mengatur, supaya nanti saat kalian terjun di masyarakat sudah tahu bagaimana caranya, sudah bermanfaat itu ilmunya. Jadi itulah yang mesti kalian pahami, mesti kalian tanamkan di dalam benak kalian. Biar nantinya apapun yang kita lakukan, yang kalian lakukan nantinya, itu tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Tapi sebelum masuk ke sini, saya mau tanya dulu. Ini sekolah di sini betul-betul memang maunya kalian atau bagaimana? Hah? Ada yang satu orang bisa angkat tangan atau dua orang? Saya mau minta dari laki-laki dulu satu orang, satu perempuan. Angkat tangan lu sih. Saya cari orang, kalau tidak ada yang mau bicara ini, saya mau tunjuk ini. Bicara dulu yang ganteng-ganteng. Ada dari SMP 1, 2, dari mana? Dari SMP 1. Dari mana? Berapa orang? Tidak ada? Hah? Ada dari orang tua ini. Kenapa kamu malu? Oh ini, ponakannya itu siapa ya? Nah, Mulyadi. Daftar di sini nah, atas kemauan atau kemauannya Wirma? Hah?
Kenapa? Kasih satu-satu lah. Jangan belajar. Sayang, di sini kalian waktunya belajar. Ya, jangan pernah takut untuk salah. Kami saja, saya saja guru, kakak-kakak itu awalnya kayak kalian tidak tahu apa-apa. Nah memang kita lahirnya dan tidak tahu apa-apa ya. Yang tahu hanya nangis saja kan? Makan tak ada kan? Ada yang tahu langsung makan? Tak ada kan? Hanya nangis. Jadi jangan takut untuk proses. Salah itu jadikan sebagai motivasi kalian untuk belajar lebih bagus lagi. Boleh Lisa. Nah, saya mau tanya dulu Lisa. Rasanya coba di tempat Ya, aja. nah, coba perkenalkan dirimu Mulyadi. Berdiri Mulyadi. Ya silakan nak, perkenalkan diri. Sebelum saya lanjut ke materi. Ya, namanya. Nama saya Mulyadi dari SMP Mulyadi. Daftar sini kemauan sendiri. Nah, kira-kira apa yang memotivasi kamu kenapa mendaftar di sini? Jujur saja ya, tidak apa-apa. Jujur itu lebih baik. Nah, kenapa nak? Kan punya alasan kan? Tadi saya bilang lah. Terima kasih ya. Kalau dari perempuannya ada yang mewakili. Ya, silakan nak. Ini yang memberikan ekspresi dari ini. Jangan takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rasti, saya dari SMP 1 dan Utara. Nah, apa motivasi kamu daftar dengan saya? Apa yang melatar belakangi atau memotivasi kalian Oh ya. Terus jadi menurut saya sekolah ini baik untuk mencari ilmu karena banyak orang-orang yang lulusan dari sini yang sudah berhasil dan sukses. Ini hanya perkenalan pertama. Maksud saya nak, biar yang lainnya juga ketularan mau bicara, ya. Tidak usah takut untuk bicara. Bicara itu tidak dibayar. Sebelum bicara itu dibayar, lebih baik bicara memang. Nah, jangan sampai nanti manusianya kasih begini. Kalau bicara yang salah, saya denda. Nah, itu yang salah itu. Jadi yang tidak usah banyak bicara kalau begitu, karena jangan sampai kau kena denda. Oke, sayang. Sekarang saya beralih ke materi. Materinya itu tentang pentingnya belajar efektif, ya. Buka. Sebenarnya sesuatu yang kita lakukan itu tidak boleh sia-sia, ya. Harus punya waktu, punya tujuan tersendiri, kemudian harus di-manage waktunya. Itu semua yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang apa itu belajar yang efektif? Belajar efektif itu yang pertama, belajar itu harus menyenangkan. Menyenangkan di sini maksudnya jangan sampai kalian baru mau belajar kayak tadi yang saya ceritakan, baru mau belajar matematika, di benak kalian sudah tertanam bahwa matematika itu susah. Tidak jadi-jadi belajarmu. Sesuatu yang kamu anggap itu susah dari awal akan makin
semakin susah kamu pelajari. Jadi apapun itu nak yang kalian pelajari, jangan ditanamkan di dalam benak kalian bahwa itu susah. Karena kalian harus tahu pada hakikatnya belajar itu adalah proses dari kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi wajar saja kalau kita tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu, perlulah kita belajar. Ya, biar belajar itu lebih enak, tujuan kita lebih nyampe. Ya, konsep belajar itu harus dikemas menyenangkan. Kalau misal gini, ada yang belajarnya itu dia senangnya misal dengan musik. Ya, usahakan kalau lagi misalkan belajar lagi baca buku, silakan dengan musik. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Sekarang kan enak ya. Oh, beda kalau zamannya saya. Kalau zamannya saya kasihan masih orang pakai radio. Jadi kalau kita hobinya dengan musik sambil belajar, pasti mengganggu orang lain karena radio. Tapi kalau sekarang kan sudah ada, ya tidak laku lagi itu. Sudah ada headsetnya, jadi bisa dengar sendiri. Jadi pertama harus menyenangkan. Kamu harus tahu dulu bagaimana. Tanya dirimu, tanya kalian, tanya dirimu. Saya enaknya kalau belajar itu bagaimana posisinya? Ya, itu yang harus kalian tahu dulu. Supaya prosesnya menyenangkan. Kemudian terjadwal dengan baik. Maksudnya, jangan kalian ini biasa begini, susah mengatur waktu. Ya, ada apalagi yang sudah punya HP. Dan rata-rata kayaknya sekarang punya HP ya. Habis waktunya di HP. Ya syukur-syukur kalau habis waktunya di HP memang untuk belajar. Tapi kalau untuk game, rugi kamu nak. Saya tidak larang untuk main game. Itu game salah satu cara kita untuk menghibur diri. Ya menurut saya. Tetapi gunakan waktu kamu untuk main. Di mana waktunya main, di mana waktunya belajar. Saya kasih contoh ini, saya pribadi, ya. Saya pribadi waktu saya masih sekolah, jadwal saya mulai saya bangun sampai saya tidur kembali itu terpasang itu. Biar karena kebetulan saya tinggal sama nenek, besar sama nenek, biar nenek saya bisa baca itu. Saya mulai bangun jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, apa yang saya lakukan, dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang saya lakukan. Jadi saya melakukan sesuatu betul-betul berdasarkan itu. Akhirnya apa yang saya mau bisa saya dapat. Saya atur seperti itu. Karena kalau kita tidak atur, susah kita sayang. Kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Kalau banyak main di game, akhirnya tugas-tugas belajar kalian akan tersita semua. Main boleh, jangan juga belajar terus. Kalau belajar terus bisa-bisa jadi stres nanti. Diselingi, jadi ada waktu belajar, ada waktu main. Kemudian tidak memakan banyak waktu. Ini maksudnya nak, tidak memakan banyak waktu. Biasanya kan begini. Ada sebagian orang yang belajar itu dia biar lama tidak apa-apa. Tapi ada juga yang belajar kalau sudah 15 menit, oh sudah mulai di pikirannya lain-lain sudah. Konsentrasi sudah hilang. Ya. Ada juga yang dia kalau sudah lihat satu titik di situ terus, tidak bisa lagi yang lain. Kenali dirimu nak, kenali diri kalian. Ya, kalian berada di titik mana? Itu yang harus kalian tahu dulu. Biar cara belajarmu itu sesuaikan. Tidak mesti ikut caranya orang belajar, tapi ikuti caramu, kesenanganmu. Ada yang sukanya belajar membaca, sambil dengan musik, oke. Biarkan kamu seperti itu. Tapi ada juga dia sambil dulu, baru dia baca kembali. Ya silakan lakukan itu. Mana yang menurut kalian enak, nyaman, bisa nyampe, punya manfaat, silakan lakukan. Kenapa? Ya, biar tempat itu hasilnya maksimal. Ya, kalau kita sudah atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita, insya Allah belajar kita tidak sia-sia,
hasil yang kita dapat juga akan maksimal. Ya. Ada lagi nih, mengapa siswa itu perlu memiliki sikap belajar yang efektif? Keberhasilan, kesempurnaan. Jadi gini saya, kalian kan siswa, ya. Tugasnya siswa apa nak? Belajar supaya apa nak? Itu memang, ya. Jadi biar pintarnya itu sampai manage waktunya, ya, kelola emosinya, ya, akhirnya keberhasilan itu sampai ke kalian. Kalian akan menjadi pemuda-pemudi yang nantinya hebat, ya. Next. Bukan, sesudahnya. Ya. Mengapa terjadwal menyenangkan? Tadi saya sudah sampaikan ya. Oke, selanjutnya saya. Ya, begini. Ya seorang begini. Apalagi kalau semester. Ada nggak yang begitu di sini? Ada. Kalau bilang tidak ada, saya masih sanksi loh. Karena biasanya saya juga biasa. Kalau betul-betul tidak ada waktu terpaksa, apalagi kalau materi itu terlalu banyak, kemudian banyak jadwalnya, misalnya satu hari langsung 3 mata pelajaran. Kalau tidak siap memang itu setengah mati. Akhirnya apa? Kaki direndam, ya, biar ngantuknya hilang. Ya, senior juga begitu ternyata. Iya, biar nilainya bagus kan. Tadi begini nak. Itu belajar yang seperti itu, yang ngebut semalam itu tidak bagus. Saya mau tanya seniornya dulu ini. Nah, kalau belajar 1 malam pun untuk ngebut semester besok, tengah mati kan? Nah, kalaupun bisa, sudah dapat soalnya, sudah dijawab, coba tanya kembali, yang pasti sudah lupa. Ya, nah, karena begitu. Tujuan kalian untuk belajar itu bukan di situ. Sebenarnya tujuan kita itu belajar supaya kita tahu, nah, ya, bukan untuk hafal, tapi untuk tahu. Kalau kita sudah tahu, kita paham, pasti bisa hafal sendirinya. Nah, ini masalah apa? Masalah apa yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Next. Ini yang saya bilang emosi. Jadi begini nak, manusia itu semua ya, manusia itu punya emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, yang kita khawatirkan ini emosi yang negatif, ya, karena emosi negatif itu temannya setan. Nah, caranya bagaimana? Karena manusia itu pasti tetap ada negatifnya. Karena memang segitulah kita, itulah manusia. Ya, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Nah, bagaimana sisi buruk ini, yang negatif ini bisa kita kelola supaya dia menjadi positif. Itu yang harus kita perhatikan dengan memanage waktu yang ada, dengan menyesuaikan diri kita sendiri, menyesuaikan tujuan kita. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi emosi yang tadi awalnya itu negatif, kita harus positifkan. Bagaimana caranya? Misal begini, tadi nih, belajar matematika itu susah. Usahakan ubah. Belajar matematika itu menyenangkan. Belajar matematika itu kebutuhan saya sebagai siswa. Belajar matematika itu saya bisa jadi pintar. Belajar matematika itu saya tidak dibodoh-bodoh orang menghitung. Saya belajar matematika itu, orang kalau saya ingin belajar saya tidak mesti khawatir. Coba tanamkan itu dulu dalam diri kalian, baru kalian belajar. Ini sesuatu itu yang awalnya negatif, belajarnya itu susah. Setelah kita olah, kita coba berpikir ke positifnya, bahwa itu sesuatu yang kita butuhkan, pasti kalian akan cari sendiri kemudian. Kalian akan cari, oh
matematika itu yang mana? Dekati. Jadi kadang begini sayang, kalau sesuatu itu yang kau tidak senangi, makin kau jauhi, makin tidak akan bisa kamu dapat. Ya enggak? Sama kayak cowok begini. Cowok biasa suka cewek, cowok? Suka cewek kok? Iya toh? Iya. Siapa yang ada pacarnya di sini? Saya mau tanya yang punya pacar. Kalau kamu suka atau naksir cewek, bagaimana cara biar cewek itu suka sama kamu? Ditempuh dengan segala cara enggak? Segala cara kan? Oh, pura-pura lagi. Oh, itu yang di belakang itu. Biasanya itu yang di belakang itu. Siapa yang di belakang? Yusuf. Kalau kamu suka seseorang, apa yang kau lakukan? Dan mana Yusuf? Kalau suka orang, yang mana Yusuf? Jadi kalau suka orang, bagaimana kelakuanmu? Dikejar sampai suka ya? Sampai dibalas? Katanya begitu. Begitu juga belajar seharusnya Yusuf. Ya? Karena sesuatu yang kamu tidak senangi, makin kalian jauhi, tidak akan dapat itu. Tapi kalau kamu mulai senang sama dia, kamu akan gunakan segala cara. Ibaratnya gini nak, kalau kita belajar itu, kalau kita tidak suka, usahakan yang kita tidak suka itu jadikan dia, anggapnya sebagai pacarmu. Kamu akan suka itu. Dan kalau kamu tidak seperti itu, susah. Jadi tidak gunakan proses itu, manage pikiran kalian, ya, atur pikiran kalian, usahakan pikiranmu itu positif, biar nantinya sesuatu yang kamu inginkan bisa tercapai. Ya, lihat, perhatikan dirimu, apa manfaat bagiku. Jadi lakukan sesuatu itu harus tahu dulu apa sebenarnya manfaatnya. Belajar tadi manfaatnya apa, ya. Perhatikan dirimu, bukan belajarmu. Perhatikan dirimu, lihat di mana kesenanganmu. Itu yang kamu lakukan. Kalau sukanya sambil dengar musik, silakan dengar musik. Ya, yang penting jangan mengganggu orang lain. Ya, temukan gaya belajarmu. Next, bisa dibaca? Oke. Jadi saya yang begini. Kalau semua itu sudah kalian temukan, kadang kan ada materi yang betul-betul kita harus manage waktunya ya, biar tidak terlalu lama. Itu yang kalian harus tahu di mana letak keunggulan kalian belajar. Kalau misalkan kan gini, ada orang yang unggul dia kalau hitungan, ada yang unggul kalau dia kayak hafalan. Itu yang kalian harus perhatikan di mana letak kemampuanmu. Jangan lakukan di luar dari kemampuanmu. Ya, bisa dipahami? Ya, lakukan dulu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu sudah bisa di situ, baru kamu beralih ke tempat lain. Ya, ini teknik yang bisa digunakan. Bisa mencatat bebas. Maksudnya begini, mencatat bebas. Nah, kan kadang kalau guru masuk, ya kan nih, kayak saya nih, coletin terus. Ya, tidak ada dikasih apa-apa, coletin terus. Nah, kalian harus perhatikan itu. Pakai gaya bahasamu. Nggak usah pakai gaya bahasa guru atau gaya bahasa buku. Tidak perlu yang seperti itu. Intinya kamu belajar, tahu apa poinnya. Ya, itu poinnya saja yang kamu bawa. Kamu harus perhatikan. Kalau sampai rumah atau
kalian. Oke, ini contoh peta pikiran ini. Ibaratnya otak sudah seperti ini nih, terlalu banyak, ya. Tapi bagaimana caranya kita mengelola itu? Next. Ya, apalagi yang perlu diperhatikan? Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau kita mau belajar, ya. Boleh kita jalan-jalan ke perpustakaan. Alhamdulillah ya, untuk tahun ini, jadi baru tahun ini. Mungkin Seriomu juga kasihan waktu tahun sebelumnya itu perpustakaan belum diaktifkan, tapi untuk tahun ini insya Allah perpustakaan itu sudah diaktifkan kembali. Ya, jadi silahkan nanti yang punya waktu luang mau belajar, di sana sudah banyak buku-buku di dalam perpustakaan, silakan kalian gunakan. Nah, cari tempat belajar, pergi ke tempat perpustakaan. Senang otak, enggak senang otak bagaimana itu maksudnya? Ya bagaimana tuh? Seperti apa? Ya, sedang otak itu maksudnya begini. Kan tadi biasa orang sudah capek ya, kekuat itu otak itu, terima materi yang banyak sekali. Lakukan gerakan-gerakan yang merefreshkan otak kalian. Lakukan gerakan-gerakan yang merefreshkan kalian biar bisa segar kembali. Boleh dengan cara beberapa trik. Jadi ada triknya seperti ini. Kalau ini yang pernah saya dapat, kalau misalkan kalian ini coba praktekkan. Kalau lagi belajar, tapi belajarnya itu sudah dianggap sudah lelah, ya, konsentrasi itu sudah susah didapat. Tapi kan belajar senang-senang yang gampang. Bisa kalian lakukan seperti ini. Kalau mau cari konsentrasinya, lakukan. Kan boleh sambil duduk ya, dengan bukunya sementara ini. Kasih begini saja jarimu. Sanggup tekan, lalu kasih begini. Ini akan memudahkan kalian untuk belajar lebih enak lagi, lebih refleks. Lakukan saja seperti itu. Jarinya juga tidak terlalu capek. Posisi duduk kami perhatikan. Kemudian konsentrasi kita itu lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau capek seperti itu, begitu saja. Saya sering gunakan itu. Atau tidak, kalau tidak seperti ini, saya biasa kasih seperti ini. Kalau saya pribadi, ini yang saya sering. Kalau biasanya kita lagi pelatihan, itu pelatihan ya baru-baru ini saja, mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu kita lakukan 1 hari full. Bukan main capeknya, capek duduk, capek ini konsentrasi ke depan terus. Cara saya seperti itu trik saya. Ya, silakan kalian boleh lakukan. Ya, bisa dipahami tidak? Sudah jelaskan tadi ya. Dan kalau belajar yang efektif. Oke, next. Oke. Waktu makannya, makan tidurnya, ya jalannya diatur baik-baik. Usahakan. Oh ya, sebelumnya saya gini, nanti saya minta tolong sama panitia ya. Nanti setelah materi saya mau minta tolong nanti dikumpulkan tugas untuk mereka. Setiap orang buatkan jadwal pribadi kalian, mulai dari jam berapa sampai jam berapa bangunnya. Sudah jam begitu, apalagi yang kau lakukan, pokoknya 24 jam. Ya, dipahami? Misal nih, jam 5 subuh bangun. Misalkan 15 menit itu sholat. Sesudah itu apa lagi kamu lakukan? Barangkali mengajikan, apakah? Ya, atau dengarkan ceramah kah? Sampai itu jam begini sampai jam begini kemana? Jam 6 misalkan sudah ke sekolah sampai jam sekian. Sesudah itu apa lagi? 24 jam. Ya, individu nak. Panitia, individu ya. Saya mau lihat jadwalnya. Silakan susun masing-masing. Sesuaikan dengan yang
Oke. Membuat rencana ya, kayak yang saya jelaskan tadi ya. Oke. Saya mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sebelumnya kayaknya ada sesi yang berikutnya, silakan. Oke. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dibawakan oleh Ibu Suhartini SPD. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi tanya jawab ini, terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri dan asal sekolah dan juga nama kelompok. Setiap penanya hanya boleh memberikan satu pertanyaan. Yang mau memberikan pertanyaan silakan angkat tangan. Pertanyaan itu harus bayar. Silakan yang mau bertanya tentang program dan cara belajar. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tika Cinta, biasa dipanggil Cinta. Saya dari SMP Pengadilan Masyarakat. Nama kelompok Sultan Hasanuddin. Pertanyaan saya adalah, mengapa siswa perlu memahami dan menerapkan teknik belajar yang efektif dan efisien? Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, mengapa siswa perlu memahami dan menerapkan teknik belajar yang efektif dan efisien? Terima kasih. Untuk Mitra Cipta, terima kasih. Pertanyaannya akan saya tampung dulu. Yang mau bertanya lagi, silakan angkat tangannya. Saya nama saya Nismawati dari SMPN 1 Lampau Utara. Kelompok saya pertanyaan saya adalah, bagaimana solusi bagi siswa yang tidak suka belajar secara efektif dan efisiensi? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Selanjutnya siapa lagi yang mau memberi pertanyaan? Kalau laki-lakinya tidak mau belajar, nanti sesudah saya jawab itu, saya yang bertanya sama laki-lakinya. Oke, terima kasih nak atas kesempatannya.
sayang, tidak usah terlalu tegang, santai saja, ya, santai saja. Belajar itu santai, ya. Tadi kan saya sudah bilang, sesuaikan cara belajarmu dengan keadaan kalian sendiri, ya. Jangan terlalu takut untuk salah. Salah itu pada intinya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Jadi tidak usah takut salah. Tempatnya salah itu di manusia. Tempatnya salah itu di kalian siswa. Tempatnya belajar itu di proses seperti ini. Jadi banyak sayang di luar sana orang yang mau melakukan proses belajar seperti kalian itu tidak bisa. Ya, mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalian yang punya kesempatan, gunakan kesempatan itu. Oke. Capek saya berdiri terus, Le. Duduk dulu lagi sedikit nih. Wow. Tadi ada dari Cinta. Mengapa perlu memahami teknik belajar yang efektif? Jadi begini anakku. Ini kan kita kadang punya persoalan atau masalah itu yang banyak, kok. Nah, kalau saya mau tanya kalian, kalau kamu di rumah itu masalah apa semua? Pasti banyak itu. Kecuali tidak mau bicara, nah, pasti banyak masalahnya. Ada yang masalahnya, saya Bu, kalau di rumah itu mamaku banyak sekali suruh-suruhnya. Bapakku itu banyak juga suruh-suruhnya. Apalagi adik-adik itu kakak-kakakku cerewet-cerewet semua. Banyak juga suruh-suruhnya. Jadi susah saya belajar, Bu. Tidak usah pusing dengan suruh-suruhnya mereka. Sudah begitu memang hidupnya. Tapi caranya bagaimana biar semua itu tidak jadi beban untuk kalian. Makanya tadi saya bilang belajar yang efektif, ya. Atur waktumu sedemikian rupa, sesuaikan dengan waktu kalian yang betul-betul waktu kalian, bukan waktunya orang lain. Jangan menuntut waktu kamu sama dengan orang lain. Jangan kau lihat orang lain yang barangkali dia anak satu-satu, di rumahnya hanya ongkang-ongkang kaki, sedangkan kamu yang punya keluarga banyak yang sering disuruh ke sana kemari. Tidak usah menuntut harus sama, ya. Tapi bagaimana caranya kamu bisa atur waktumu yang ada supaya apa yang menjadi tujuan kamu itu bisa tercapai, ya. Bisa dipahami, diatur. Nah, makanya saya kasih tadi tugas bikin jadwal. Kalau kau sudah bikin jadwal, saya gini, waktu saya, ya sebelum seumuran kalian sih, saya itu bikin jadwal mulai dari SD. Saya kebetulan namanya saya tinggal sama nenek saya itu disiplinnya minta ampun, tapi saya bersyukur. Saya bersyukur waktu saya kecil, saya dididik dengan orang yang disiplin. Kenapa? Karena dari situ saya belajar apa yang harus saya lakukan. Dan saya tidak mungkin selalu menyalahkan keadaan. Jangan pernah salahkan keadaan, tapi ubah itu keadaan menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Sesuaikan dengan waktumu. Itu saja. Tidak mungkin itu 24 jam orang tua masuk terus, ya kan? Tidak mungkin. Nah, carilah selang di situ untuk belajar. Belajar tidak mesti lama-lama, tidak usah. Cuma usahakan cari mana yang betul-betul kalian harus pelajari, ya. Yang betul-betul harus dipelajari maksudnya ini, ambil inti-intinya. Jangan semua dipelajari satu kali, yang akan masuk-masuk itu terlalu banyak. Ibaratnya isi air di ember, kalau terlalu banyak pasti tumpah itu airnya.
kemampuan otak itu kurang, nah, ya, bisa hang kita punya otak itu. Jadi diatur sedemikian rupa. Oke, bisa Cinta? Ya, harus itu gunanya, nak. Ya, itu gunanya kita harus atur waktu belajar kita. Kemudian dari Anismawati, bagaimana solusinya untuk siswa yang kurang suka belajar, begitu ya? Nah, gini. Tadi kan saya bilang ini, kalau sesuatu yang kau tidak senangi, makin kamu jauhi, tidak akan ketemu itu. Hah? Nah, tapi usahakan yang kamu tidak senangi, jadi kamu senangi. Bagaimana caranya? Tanya dirimu dulu, apa yang kau suka? Ya, kalau kau sudah tahu apa kesukaanmu, usahakan yang kau tidak senangi itu kamu tempel di situ yang kamu senangi. Maksudnya gini, kalau awalnya tidak terlalu suka dengan matematika, halo, atau saya mau tanya paling dulu. Tadi kan banyak yang ketawa-ketawa yang laki-lakinya. Kalau begitu bantu saya dulu jawab itu pertanyaannya Nismawati. Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa tidak ada suara-suaranya ini? Hah? Tadi besar sekali suaranya. Hampir full tadi ruangan sini ya suaranya. Sampai saya agak maksa ini. Terus terang saya sekarang kurang sehat sebenarnya. Tapi saya paksakan karena tanggung jawab ya. Saya harus belajar bertanggung jawab juga. Pas itu juga cerita dengan orang lain ketawa-ketawa. Bagaimana perasaanmu nah? Hah? Begitu juga yang saya rasa. Ya? Tadi kan saya sudah bilang salah satu cara. Kalau mau dihormati, belajar hormati orang lain. Ya? Ada waktunya bicara. Tadi sudah dikasih kesempatan. Kasihan ini moderator ini atur-atur waktu. Dikasih kesempatan bicara, tidak mau bicara. Dan sekarang saya kasih kesempatan. Siapa mau bantu saya jawab untuk pertanyaannya Nismawati itu? Hah? Kasihan dengan orang tuamu, belajar nak. Kamu miskinnya orang itu tidak usah dikhawatirkan yang begituan, karena semua ada rezekinya masing-masing. Pokoknya lakukan saja apa yang menjadi tugasmu. Ya, belajar saja dengan baik. Kemudian kalau kamu sudah belajar dengan baik, insya Allah sesuatu itu yang kita sudah niatkan dengan baik akan baik juga hasilnya. Ya, kasih biar orang mau bilang apa. Pokoknya intinya kamu belajar dengan bagus saja. Jangan pedulikan itu bahasa-bahasanya orang yang tidak enak, ya, yang bikin kamu, ya maaf ya, sebentar ya. Selesai. Sekian materi hari ini. Terima